186 ini berhasil melewati satu peluang untuk Indonesia. Kita lihat langkah bola. Ratu Tisa di kode FIFA, Iqbal Gwijangge dan kawan-kawan siap jika bertarung di Piala Dunia U17. Timnas Indonesia U17 kembali disebut-sebut seiring merebaknya isu bahwa Piala Dunia U17 2023 akan berlangsung di Indonesia, di mana wacana Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023 mengemuka setelah Peru mundur. Kebetulan beberapa waktu ini Ketum PSSI Erick Thohir bersama rombongan memang sedang berada di Eropa untuk bertemu dengan FIFA. Tujuannya adalah PSSI menemui FIFA untuk menghindarkan Indonesia dari sanksi berat. Dan PSSI berhasil karena Indonesia hanya mendapatkan sanksi ringan berupa sanksi administratif. Namun tak menutup kemungkinan juga Indonesia mengajukan diri sebagai tuan rumah. Dilepasnya status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023 membuat infrastruktur Indonesia sangatlah siap. Kemungkinan ini pun sebelumnya juga disambut positif oleh Zainuddin Amali yang menyatakan bahwa Indonesia sudah siap jika ditunjuk FIFA sebagai pengganti Peru untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U17. Bahkan dalam video yang diunggah Bung Ropan pun disebutkan bahwa Ratu Tisa sebenarnya secara personal pernah ditawari secara langsung oleh FIFA saat di Doha untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U17. Namun memang pada saat itu Ratu Tisa tidak menanggapinya karena sedang fokus dalam membidik hosting U20. Dengan semua kesiapan infrastruktur yang ada dan sanksi ringan yang diterima Indonesia, tentu tidak menutup kemungkinan Indonesia bisa menjadi tuan rumah Piala Dunia U17. Dalam hal ini, pengamat sepak bola nasional Muhammad Kusnaini pun menyambutnya dengan positif dan menyebut bahwa Sintayong paling pas menjadi pelatih timnas Indonesia U17 jika Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U17. Seandainya Indonesia tampil di Piala Dunia U17, saya berharap timnas tetap ditangani Sintayong. Kita butuh pelatih berpengalaman untuk bermain di event sebesar Piala Dunia. Apapun kelompok usianya, bukan tidak percaya pelatih lokal. Masalahnya, pelatih lokal kita saat ini tidak punya pengalaman memimpin tim bermain di Piala Dunia, kata Kusnaini. Kualitas pemain U17 sendiri juga tidak bisa dipandang sebelah mata. Karena seperti yang kita tahu, Iqbal Gwijangge dan kawan-kawan sukses keluar sebagai juara Piala AFF U16. Menurut Bung Ropan pun, jika memang Indonesia ditunjuk FIFA menjadi tuan rumah World Cup U17, maka rekan kakak dan kawan-kawan harus segera disiapkan dengan matang. Namun memang yang menjadi masalah adalah anak-anak Indonesia U17 sudah dibubarkan setelah tampil di kualifikasi Piala Asia beberapa waktu lalu. Dengan kata lain, pemain tidak memiliki banyak aktivitas selepas timnas. Lalu bagaimana menurut Sobat Halo? Mungkinkah Indonesia menjadi tuan rumah Piala U17? Perjuangan berlanjut, momentum Sintayong bawa timnas meroket. Keputusan FIFA untuk tidak memberikan kartu merah kepada sepak bola Indonesia menjadi momentum yang bagus untuk melanjutkan perjuangan Sintayong. Mengingat keputusan tersebut secara tidak langsung membuat sepak bola Indonesia tidak jadi terkucilkan di mata dunia. Seperti diketahui, kekhawatiran sempat dirasakan oleh Sintayong setelah Indonesia batal jadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Pembatalan tersebut sempat membuat posisi sepak bola Indonesia terpojok dan rawan dikucilkan oleh dunia. Di tengah perjuangan Sintayong yang membangun sepak bola tanah air, hukuman itu akan terasa berat apalagi Indonesia pernah merasakan tahun 2015 silam. Hanya saja kekhawatiran itu sekarang sudah sirna setelah FIFA hanya menjatuhkan sanksi administrasi saja kepada PSSI. Hal itu pun menjadi angin segar bagi Sintayong untuk bisa lebih fokus membawa timnas Indonesia meraih prestasi ke depannya. Pelatih asal Korea Selatan itu pun kini bisa lebih fokus untuk bisa membawa timnas Indonesia terus meroket di level internasional. Keputusan FIFA untuk tidak menjatuhkan sanksi berat ke Indonesia menjadi tanda bahwa timnas bisa beraktivitas kembali di kompetisi apapun. Timnas Indonesia dipastikan akan tetap tampil dalam ajang seperti SEA Games, ASEAN Games, Piala AFF, Piala Asia, hingga kualifikasi Piala Dunia 2026 mendatang. Perjuangan Sintayong pun dalam menggatrol posisi Indonesia di ranking FIFA sejauh ini tergolong cukup bagus dan memuaskan. Setelah sempat berada pada posisi ke-175, kini Sintayong sudah berhasil membawa Indonesia tembus peringkat ke-149 dunia. Itu artinya, kenaikan signifikan menjadi bukti kerja keras Sintayong selama ini menangani timnas Indonesia. Terhindarnya Indonesia dari sanksi berat FIFA otomatis membuat Sintayong bisa terus menaikkan peringkat Indonesia di ranking FIFA ke depannya. Kolaborasi racikan Sintayong dan Indra Syafri diklaim akan juara.
Undian cabang olahraga sepak bola SEA Games 2023 sudah digelar di Kamboja sebagai tuan rumah pada Rabu lalu. Dan hasil undian itu menempatkan timnas U22 Indonesia pada grup A. Mengenai ini, pakar sepak bola Steve Darby pun menganggap grup A lebih mudah dan ia menilai grup A akan menjadi milik timnas U22 Indonesia. Dengan masuk ke dalam grup yang dianggap lebih mudah, tentu diharapkan akan membantu langkah skuad Garuda Muda, karena memang target medali emas menjadi harga mati buat timnas Indonesia U22 di SEA Games kali ini. Indra Syafri sendiri kemungkinan akan memantapkan pakem 4-2-3-1 buat timnas Indonesia U22 di SEA Games Kamboja, yakni berdasarkan karakteristik pemain yang tersedia. Di bawah mistar gawang, jika mengacu dari rekam jejaknya, Hernando Ari berpeluang menjadi kiper utama timnas Indonesia U22 di SEA Games kali ini. Sementara satu tempat di lini tengah timnas Indonesia U22 berpeluang menjadi milik David Maulana. David bisa saja berdua dengan Alfreanda Dewangga yang tidak mendapatkan tempat di lini belakang bila Elkan Bagot dan Pratama Arhan bisa bermain buat timnas Indonesia U22. Sementara itu, 3 gelandang serang kemungkinan akan disegel oleh Witan Sulaiman, Marcelino Ferdinand, dan Irfan Jauhari. Beckham Putra Nugraha dapat diproyeksikan sebagai pengganti Marcelino Ferdinand. Ada pemain berusia 18 tahun itu tidak dilepas oleh klubnya di Belgia KMS Kadense ke timnas Indonesia U22. Kemudian sebagai pelapis ketiganya di timnas Indonesia U22, Indra Syafri telah mempersiapkan sejumlah nama seperti Ramai Rumakik sampai Brahim Fatari. Baru satu posisi di timnas Indonesia U22 yang telah dipunyai pemilik tetap adalah Ramadan Sananta yang akan menjadi ujung tombak di SEA Games 2023.